A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haya illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihad illa bid da'wah, wala da'wah illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'wat, al-qaili fil muhkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqal khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunqidhuna 'anis sayyi'at. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, afdalur rusul wa asrafil bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawiyil fadli wal karamat. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan dari segala sesuatu apa yang kita anggap utama, marilah kita semua memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karenanya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan yang begitu mulia untuk bertemu dengan bulan suci ini. Tetapi mengapa dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mengapa kita masih sedikit yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatmu kepadamu. Tetapi apabila kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi yang mulia, Nabi yang suri tauladan, yang memiliki akhlak yang sempurna, Nabi yang rela dicaci, dimaki hanya demi siapa? Hanya demi kita umatnya. Nabi yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, Nabi yang ditinggi-tinggikan oleh yang maha tinggi, Nabi yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia. Man huwa? Siapakah dia? Wa rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Ialah baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup bagi para nabi dan imam bagi para rasul. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Allah memberikan satu bulan khusus yang bernama bulan suci Ramadan? Nah, mengapa tidak 2 bulan, mengapa tidak 3 bulan, atau bahkan 6 bulan, atau bahkan 11 bulan? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Allah memberikan kita satu bulan khusus yang bernama bulan suci Ramadan, karena apabila bulan suci Ramadan yang satu ini ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengubah 11 bulan yang akan datang. Masya Allah, keutamaan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan tiket kemuliaan, tiket kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci yang sangat mulia ini, yang dimana di bulan ini Allah menurunkan perintahnya. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. Apakah itu? As-shaum, yakni berpuasa. Yang dimana di perintah ini Allah memberikan banyak keutamaan, sehingga dengan keutamaan-keutamaan tersebut ialah yang menjadikan puasa di bulan suci Ramadan menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Di dalam bulan suci Ramadan, di dalam puasa di bulan suci Ramadan, Allah memberikan banyak keutamaan, dan saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa keutamaan dari banyaknya keutamaan tersebut. Yang pertama, perintah puasa adalah perintah langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa.
Jadi, apabila kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berpuasa bukanlah Pak Imam yang suruh kita untuk berpuasa esok. Wahai jamaah-jamaahku, ayo kita puasa besok karena besok sudah Ramadan. Bukan. Tetapi Allah langsung yang memberikan perintah kepada kita yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Dan juga sebaliknya. Berarti orang-orang yang tidak berpuasa ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, di bulan suci Ramadan kita berpuasa untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan ia mengharapkan ridha atas ridha Allah, dan ia mengharapkan pahala atas Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, begitu utama berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan dapat membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena orang-orang yang berpuasa itu, orang-orang yang setia untuk berpuasa, dia tidak akan berbicara kotor, dia tidak akan membuat maksiat, yang dimana itu ialah akhlakul karimah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal-amal dari orang yang bertakwa. Marilah kita berpuasa agar kita memiliki akhlakul karimah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa untuk melatih kesabaran, kejujuran, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amal-amal soleh yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan suci Ramadan ini, selain kita berpuasa, terdapat satu hal yang spesial, yang dimana di bulan suci Ramadan ini Al-Quran dan rahmat Allah itu diturunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kita untuk kemana kita ke depannya. Dan yang kelima, di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa karena terdapat satu malam yang begitu spesial dan lebih mulia dibandingkan dengan 83 tahun beribadah. 83 tahun beribadah, itu pun beribadah. Di bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang begitu mulia, satu malam yang spesial, lebih mulia dibanding 83 tahun ibadah. Artinya, apabila kita menyia-nyiakan satu malam yang begitu spesial di bulan suci Ramadan, artinya kita telah menyia-nyiakan kesempatan dalam seumur hidup. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi, hadirin Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sedang berada di rumah, yang sebentar lagi menunggu akan azannya, marilah kita istiqomah dengan apa yang kita telah lakukan, dengan apa yang kita perbuat. Dan juga ingat, apabila kita berpuasa harus dengan diselingi dengan membaca Al-Quranul Karim, Al-Quran yang begitu mulia. Tanpa membaca Al-Quran di dalam puasa, puasa kita hanyalah sia-sia. Karena puasalah harus diselingi dengan Al-Quran. Al-Quranlah yang mewarnai jiwa-jiwa orang yang berpuasa. Sehingga apabila kita berpuasa hanya main HP seharian, la yanfa, tidak ada manfaatnya kita berpuasa. Untuk apa? Mending tidak usah puasa. Maka dari itu, apabila kita berpuasa, kita harus sertai dengan
mengamalkan amalan-amalan yang soleh, bersedekah, membaca Al-Quran, itikaf dalam masjid, dan lain sebagainya, asal dalam bentuk yang positif. Dan mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila yang ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.